But China has doubled down. Fish imports from Japan have reportedly been suspended over apparent safety issues, harming a key voter bloc. And Beijing has also warned its citizens not to travel to Japan. Already in Tokyo, the effect is being felt by tour operators like Yu Jinxin. Yesterday, about 6 groups canceled on us, which is roughly 10%. Today, 10 more canceled on us. So in total, about 20 bookings have been canceled, and that's about 80% of our market. Across the sea in China, Japanese companies are bracing for boycotts. But not all consumers appear ready to act. Of course, we have to stand by our country, but for things like hobbies, that's a different thing. We'll probably keep buying what we buy. When it comes to politics, and that's something for people higher up, it doesn't really impact individuals, I think. Hai generasi yang haus literasi. Di video ini, gue mau bahas tentang ketegangan yang terjadi antara Cina sama Jepang, yang mengakibatkan turis-turis dari China Mainland itu dihimbau buat kagak traveling ke Jepang. Tentunya kalau ngelihat dari Cina, warga-warganya yang emang pengen liburan ke Jepang terpaksa kagak jadi pergi kan. Yang nanti gue bakal jelasin lebih lanjut juga ya. Soalnya sampai tiket pesawatnya itu juga pada di-refund-refunin. Tapi para warga Cina juga sebenarnya nggak terlalu kecewa dan cukup mendukung keputusan pemerintahnya juga. Di sisi lain, Jepang yang emang lagi ngencengin masalah imigrasi juga, itu juga cukup senang sama hal ini ya. Karena mereka ngerasa udah kebanyakan turis asing, jadinya kalau bisa ngulangin populasi foreigners atau expat di sana, kenapa hal yang diburuk? Bisa ngurangin juga kan dampak overtourism di sana. Tapi di sini ada hal yang nggak serta-merta sesimpel win-win solution dari dua negara ya. Karena ini masalahnya jadi hubungan antara Cina dan Jepang tuh malah jadi tegang gara-gara masalah ini. Masalah turunnya angka pendapatan dari turis asing juga, sama ancaman Cina ke Jepang yang menurut gue jadi ngebuat posisi Jepang juga jadinya agak berbahaya. Itu bisa jadi masalah besar gitu. Walaupun kalau dari sisi Jepangnya, jumlah orang asing itu sebenarnya bisa lebih berkurang, atau enggak ya stop dulu lah ya penambahannya. Sama bisa juga ngurangin fenomena Akiya yang terjadi di sana. Karena kebanyakan properti-properti yang ada di pedesaan di Jepang, itu kebanyakan udah dibeli sama orang-orang Cina Mainland. Jadi masalahnya sebenarnya cukup kompleks, dan sebabnya juga jadinya efek isu sosial di sana juga cukup kompleks. Jadi gue bakal jelasin dari pemicunya sampai apa dampak isu yang sedang terjadi atau akan terjadi buat dua negara ini ya. Jadi gue minta tonton videonya sampai habis supaya kalian bisa paham juga semua poin dan perspektifnya ya. Let's take a closer look. Oke, seperti yang kita tahu ya, kalau Jepang itu lagi ketat-ketatnya concern banget soal imigrasi. Dan ini nggak terbatas buat negara-negara tertentu aja, tapi buat semua turis asing. Jadi kalau kalian menyandang foreigner statusnya, itu udah pasti kena deh. Jadi ya hopefully video ini jadi reminder juga buat para warga Indonesia yang mau ke Jepang, supaya lebih hati-hatilah dalam bersikap di negara orang. Soalnya terakhir sempat beredar juga kan ada video warga Indonesia yang sholat di sebuah stasiun di Jepang. Walau itu di depan loker dan juga posisinya di pinggiran, tapi tetap aja ya buat warga Jepang itu aneh karena nggak sesuai sama budaya mereka. Jadi biar aman action kayak gini mending dihindarin dulu, mendingan cari masjid terdekat untuk beribadah. Supaya seenggaknya nggak sampai muncul nama Indonesia jadi list negara yang buat gaduh lah ya. Pemicunya jadi dari awal bulan November tahun 2025, ketika Prime Minister Jepang yang baru yang bernama Sanae Takaichi itu ngasih pernyataan tentang Taiwan. Kalau dari perspektif Jepang, kalau Cina sampai benar-benar jadiin Taiwan sebagai milik Cina, keberadaan Jepang bisa terancam dan bisa aja suatu saat Jepang juga bakal dikuasain sama Cina. Yang dimana pernyataan ini harus dilihat dari segi politik ya guys. Yang namanya tiap negara itu pasti pengen yang namanya power. Kalau dari perspektif Cina, Taiwan itu dipandang sebagai lokasi yang strategis, sama Taiwan itu kan memang negara produksi semikonduktor yang terbesar juga di dunia ya. Kayak video yang gue jelasin sebelumnya tentang Foxconn. Jadi Cina punya ketertarikan strategis di Taiwan. Sedangkan kalau perspektif Jepang, apalagi Jepang yang sekarang itu beda sama Jepang yang dulu ya, yang militernya tuh sekarang udah didemilitarisasi,
ngerasa keberadaannya tuh makin terancam lagi karena wilayah Cina makin gede. Okinawa is part of an island chain known as the Nansei Shoto chain, which stretches 1,200 kilometers between Japan's mainland's southern point, Kyushu, and Taiwan. This chain is regarded as a potential front line in the event of a Taiwan contingency. If you look at the map of Japan, the Nansei Shoto located in the southwest, literally, and that geographically very close to Taiwan, East China Sea, and also to the South China Sea. If the Taiwan contingency happens, as the late Prime Minister Abe once mentioned, the Taiwan contingency is the contingency of Japan. Kalau ngeliat analoginya, ini sama halnya kayak yang terjadi sama pemicu perang Rusia sama Ukraine ya. Karena sejak Uni Soviet bubar, pengaruh Amerika sama Uni Eropa kan makin lama makin ngebuat wilayah Rusia itu makin terkikis. Jadinya dalam pernyataan Sanae Takaichi, dia ngusulin untuk aktifin kebijakan Japan Self-Defense Act, yang artinya pakai militer buat ngelindungin Taiwan atau Jepang dari possibility invasi Cina. Yang pertanggal 24 November 2025 ini, sejak video ini dibuat, Jepang udah nyiapin misil buat ngejaga diri dari kemungkinan serangan dari Cina. Ini memang kalau zaman damai itu nggak berlaku buat dunia ya. Pengennya perang terus ya. If China were to deploy battleships and involve the use of force, I believe this could be deemed a situation threatening Japan's survival. Pernyataan Sanae Takaichi yang membela Taiwan ini dipandang negatif sama Cina ya. Yang akhirnya ngebuat hal ini makin eskalasi lagi. Yang akhirnya di sekitaran tanggal 15 November, itu Cina ngasih pernyataan juga lewat kedutaan besarnya, kalau Jepang itu terlalu ikut campur sama masalah internal Cina. Yang bahkan sampai duta besarnya Cina, yang bernama Xue Qian, itu ngepost di X kayak yang gue tunjukin di video. Dan postingannya tuh udah dihapus. Ini jatuhnya udah kagak ada filternya ya. Jadi kalau menurut Cina, karena Taiwan itu masih satu ras, harusnya ini urusan ras kita-kita aja. Kan gitu ya maksudnya ya. Yang akhirnya pernyataan ini juga dibalas sama Jepang lewat kedutaan besarnya juga. Yang bilang kalau pernyataannya itu tentang Sanae Takaichi itu nggak pantas. Dan yang ngebuat tensionnya itu makin panas lagi, itu akhirnya ada di tanggal 16 November, waktu masalah kapal penjaga perairan Cina itu lagi masuk ke wilayah perairan Laut Cina Timur, yaitu di daerah Kepulauan Diaoyu atau Kepulauan Senkaku. Yang menariknya adalah kenapa ada dua nama begini. Yang satu versi Cina, yang satu versi Jepang. Karena jawabannya adalah masing-masing negara itu ngeklaim pulau ini. Cina ngeklaim itu sebagai Kepulauan Diaoyu, kalau Jepang ngeklaim itu sebagai Kepulauan Senkaku. Makanya mereka bersih tegang sekarang. China and Japan both claim the same tiny string of islands, known as the Diaoyu Islands to the Chinese and the Senkaku Islands to the Japanese. Japan established an air defense identification zone over the islands in 1968. Think of it as an extra buffer extending beyond Japan's normal territorial airspace. Nah, jadi itu penyebab konflik utamanya ya, yang akhirnya isu itu berimbas ke isu sosialnya, yaitu imigrasi. Konflik ini akhirnya jadi berujung dengan Cina yang akhirnya ngasih tahu ke semua warganya kalau saat ini tuh mereka nggak boleh traveling ke Jepang. Akhirnya airlines dari Cina kayak China Eastern Airlines, China Southern Airlines, dan Air China, di mana ini sebenarnya penerbangannya tuh udah level penerbangannya paling gede ya, yang dikontrol sama pemerintah Cina, itu setuju kalau semua tiket perjalanan ke Jepang di tanggal 15 November sampai 31 Desember 2025 itu bakalan di-refund semua. Ini sebenarnya strategi sanksi yang diputusin sama Cina ya. Karena turis Cina itu sebenarnya salah satu penyumbang profit terbesar juga buat industri turis di Jepang. Yang kalau lewat narasi media-media yang bertebaran nih, Jepang bakal ngalamin kerugian sekitar 1,2 miliar US dollar atau sekitar 20 triliun rupiah kalau turis dari Cina benar-benar nggak ada yang datang sama sekali ke Jepang sampai akhir bulan Desember 2025 ya. Jadi dalam kurun waktu 1,5 bulan itu dampaknya gede banget. Tapi kalau melihat perspektif Jepang saat ini, yang memang sedang mengalami masalah imigrasi dan invasi dari para turis asing yang berkelakuan buruk, malah memandang hal ini tuh dari perspektif yang bagus ya malah.
Banyak warga Jepang juga yang malah berterima kasih sama Xi Jinping karena udah ngelarang para warganya ke Jepang. Soalnya di sini mereka ngerasa tuh udah ngalamin overtourism juga. Jadi menurut mereka ini adalah langkah yang tepat buat ngurangin populasi turis asing. Ya sekarang memang dari berbagai sumber berita juga, memang masalah populasi turis ini udah sampai mengganggu kehidupan warga lokal di Jepang ya. Apalagi kalau memang populasi turis asingnya juga makin banyak, ya dijamin persentase oknum yang berbuat ulah juga bakal lebih gede lagi lah ya. Iya dong pastinya. Kalau persentasenya naik, oknumnya juga pasti ikut naik kan. Dan ini ngebuat Jepang jadi makin gak teratur. Ada juga media yang bilang kalau banyak yang duduk-duduk di jalan juga, yang akhirnya sampai ngebuat warga lokal gak nyaman atau nggak bisa lewat gitu ya. Ya sampai udah level mengganggu lah. オーバーツーリズムになっていると思います。外国の方が、地べたにざーっと座ってですね、占拠しているような光景を、毎日のように見ましてですね、マナーの問題ですとか、いろいろトラブルもあるわけですけれども、やはりそれを解決するためのコミュニケーション能力の向上ということが非常に課題だなと。外国人観光客とみられる4人が敷地内に入り込んでしまっています。Some tourists have been seen entering private residential property without permission and even sitting down there. のんびりと暮らせませんやん言うたら、もう家の前にも勝手に持って玄関開けてくる人も外国人の方もおりますし。Dan ini juga termasuk sama masalah yang dibuat sama turis Cina ya. Kayak waktu gue terakhir ke Kyoto, itu ngelihat grup travel pakai tour yang isinya turis-turis Cina semua, itu tuh mereka semua pada ribut dan cukup mengganggu ya sebenarnya. Dan populasi mereka tuh cukup banyak juga, sampah juga jadinya dibiarin aja, nggak dibuang ke tempatnya. Jadi ya memang cukup mengganggu gitu. Jadi gue nggak heran juga sih kalau ada aja turis-turis Cina yang ngelakuin hal-hal kayak begini. Recently, Chinese influencers F3 basketball crew danced and filmed a video at the busy Shibuya crossing in Tokyo, which drew backlash from Japanese people. They were accused of blocking the sidewalk and hindering pedestrians. Some vloggers revealed that the F3 crew quietly returned to China, possibly due to deportation from Japan after filming illegally. The F3 basketball crew is a group of young performers from Chengdu, Sichuan, known for their Shudu basketball dance. On Douyin, China's version of TikTok, they have more than 3.8 million followers. Last week, the 7-member team traveled to Tokyo and performed the routine right in the middle of the sidewalk at Shibuya Crossing. Online videos show them dancing and spinning basketballs as crowds tried to pass. The stunt quickly drew sharp criticism from Japanese residents, who called it selfish and dangerous. Many said the group blocked the pedestrians and the tactile paving used by visually impaired people, and that filming a dance performance in the street without permission violates public order rules. Even in China, a large number of netizens condemned the behavior. Dan ternyata para pelaku tadi yang di video itu mereka adalah influencer yang udah punya followers sekitar 3 juta orang di Cina. Dan yang lucunya ya, dia kesel karena aksi ngedance-nya ini di-stop sama polisi Jepang. Sampai akhirnya dia nyuruh followersnya buat berak di jalanan di Jepang ya. Ini ngapain lu bawa-bawa budaya berak lu ke negara lain maksud gue ya. Emang kelakuan para influencer apalagi kalau udah gede tuh jadi makin-makinan nih. Jadi power syndrome gitu. Ditambah lagi sebenarnya Jepang tuh juga bukan cuma masalah overtourismnya aja yang mengganggu. Tapi ada fenomena lain yang udah mengganggu hidup warga lokal juga. Banyak juga orang-orang kaya dari Cina yang akhirnya tuh pada ngebeli rumah di Jepang. Yang ini sampai jadi fenomena juga yang di Jepang disebut dengan fenomena Akiya. Nah, kalau ngelihat fenomena Akiya ini, dari perspektif warga Jepang, ini sebabnya tuh karena populasi orang tua di sana makin banyak. Terus juga orang-orang mudanya yang memang tinggal bersama orang-orang tua itu, terutama yang di daerah pedesaan dan pinggiran kota, itu tuh semuanya pada pergi ke Tokyo atau kota-kota besar lainnya buat nyari kerja. Jadi mereka ninggalin rumahnya yang emang ada di daerah pinggir kota. Banyak juga orang-orang muda di Jepang yang nggak mau ngisi lapangan kerja di daerah. Dan lebih memilih kerja jadi budak korporat aja di kota-kota besar. Mereka lebih memilih jadi salaryman di Tokyo atau Osaka atau Nagoya. Nah jadinya rumahnya jadi kosong.
Apalagi kalau orang tuanya itu pada banyak yang meninggal juga ya. Jadinya akhirnya itu terpaksa rumah-rumahnya pada dijual-jualin ke orang asing. Dimana orang asing di sini tuh yang punya resources yang cukup, salah satunya adalah dari Cina ya. Ini jadinya nguntungin juga buat Cina ya, karena di negaranya sendiri, seperti yang kita tahu, mereka itu menganut sistem komunis. Jadi kepemilikan rumah itu tidak dipegang sama pribadi mereka sendiri. Jadinya mereka nggak bisa punya rumah atas namanya sendiri. Semuanya dimiliki sama pemerintah. Tapi di Jepang, kapan lagi mereka bisa dapat rumah dengan harga yang wajar, tapi atas nama mereka sendiri? Selain bisa buat investasi, mereka juga kalau memang mau pensiun dan mau istirahat dengan tenang gitu ya, bisa pindah ke Jepang. Jadinya muncullah fenomena Akiya ini yang ngebuat warga-warga Jepang juga sebenarnya jadi cukup kesel. Karena banyak properti-properti mereka juga yang kepemilikannya tuh jadi sama orang asing dan bukan orang Jepang asli. Ya sebenarnya ini mirip-mirip sama kasus yang terjadi di Bali ya. Banyak juga rumah-rumah orang Indonesia yang akhirnya kan dibeli sama bule-bule Rusia ya. Ya tapi di sisi lain kalau nggak dijual kan warga Jepang yang punya rumah juga jadi nggak bisa punya duit ya. Karena warga Jepang asli kan juga pada lebih milih tinggal di perkotaan besar juga gitu. Jadi ya wajar juga sih kalau kepemilikannya lebih menarik buat warga negara asing. Karena justru mereka nyari ketenangan yang biasanya juga bayarnya ini justru pada tinggal di kota-kota besar gitu ya. Memang terbalik ya emang. Yang satu dari desa mimpi tinggal di perkotaan besar gitu ya. Sedangkan yang dari perkotaan memilih untuk lebih slow living dan tinggal di pinggiran kota. Ya memang namanya manusia memang begitu ya. Pasti nggak ada yang pernah 100% cocok. Plus minus tergantung dari keadaan tiap orang aja, sama mood-moodnya aja. Nah, jadi kalau ngelihat dari perspektif Jepang, ketika Presiden Cina Xi Jinping ngasih tahu ke rakyatnya kalau mereka itu, artinya rakyat Cina gitu ya, diharapkan untuk nggak bepergian dulu ke Jepang, warga Jepang pada seneng karena bakalan nyetop arus imigrasi seenggaknya dari negara lain ya, dari satu negara gitulah. Dan saat ini mereka tuh nggak peduli dari negara apa, pokoknya arus imigrasi yang terlalu gede itu harus di stop dulu. Ya pasti kalau kita ngelihat dari kacamata orang luar, kayak dari Indonesia gitu ya, ngelihat kok Jepang nutup kesempatan buat Indonesia ya, padahal kan mereka juga butuh orang buat ngisi lapangan kerja. Ya tapi yang namanya perspektif ini nggak bisa kita tanamin ke pikiran mereka juga ya saat ini ya. Apalagi mayoritas warga Jepang yang berpikir kayak begini, pada setuju semua kalau itu di stop. Karena dari survei approval rate yang setuju sama langkahnya Sanae Takaichi ini, malah makin naik ke angka 69%. Yang artinya di sana makin pada ngedukung semua rakyatnya. Jadi ini sesuai sama keinginan warganya dari rakyat Jepang dan untuk rakyat Jepang ya kan. Takaichi's conservative stance is becoming more apparent. Her firm refusal to apologize for her remarks on Taiwan not only avoided backlash, but also acted as a catalyst, igniting nationalist sentiments within Japan. A poll released by the Kyodo News on November 16th showed that Takaichi's cabinet approval rating had surged to almost 70%, up 5.5 percentage points since she took office, while the disapproval rate dropped from 23% to 16.5%. Ya, sebenarnya keputusan apapun yang diambil setiap negara, itu semua pasti ada plus minusnya ya. Tapi yang jadi basisnya itu adalah prioritas. Isu apa yang paling penting buat diatasi dengan baik saat ini? Dan buat Jepang, itu adalah masalah imigrasi. Sama wilayah mereka sendiri. Sedangkan buat Cina, itu mempertahankan power mereka di mata dunia ya. Dan gue rasa mereka yang tahu kapabilitas dari negara mereka sendiri ya. Cara bernegara kan beda-beda ya. Dan gak semua sistem yang sama itu bisa diterapin di semua negara juga. Jadi kita respect aja sama posisi perspektif dari kedua negara. Yang penting adalah jangan sampai pecah perang aja. Karena kondisi geopolitik di dunia ini saat ini lagi kacau-kacaunya ya. Dan kalau kita nggak ngerti, yang ada kita malah nggak ngambil perspektif tengah soal ini. Sampai akhirnya kita jadi memilih satu pihak, dan kalau kita udah memilih satu pihak, kita nggak bisa ngelihat lagi the big picture-nya gitu. Soalnya gue yakin ya, setiap pihak itu sebenarnya pasti punya poin yang valid gitu. Jangan karena udah kemakan dari video-video yang ada di sosmed atau di media-media, narasinya kayak gimana, yang ada kita malah nggak bisa ngelihat perspektif yang lain. Apalagi sekarang, narasi yang beredar itu gila-gilaan ya guys. Sampai bingung pastinya harus percaya yang mana.
Karena semua video yang diambil itu bisa aja di cherry picking supaya ngebuat argumen dia jadi lebih valid dan ngejelekin yang lain. Jadi kalian semua yang harus pinter-pinter milah-milah informasi sambil tanya pertanyaan penting ini ke diri kalian. Apa motif dibalik isu ini? Siapa pihak yang paling diuntungkan? Dan apa tujuan besarnya ngelakuin ini semua? Kalau masih belum bisa ambil kesimpulan karena datanya terbatas atau memang perlu tunggu waktu, ya nggak usah langsung ngambil kesimpulan dan ngambil opini. Sama satu info lagi ya, sekarang di X udah ada fitur buat tahu lokasi usernya ada di mana, sama lokasi download app-nya juga kelihatan dari aplikasi. Yang informasinya itu terbuka buat umum ya. Dan ini lagi rame aja sih di X. Kayak contohnya nih, satu akun ini yang selalu ngasih narasi jelek soal Jepang dengan nama Jepang juga dan ngambil identitas kayak seolah-olah akun ini dari Jepang, ternyata asalnya dari Cina. Jadi ini udah bener-bener bahaya banget perang informasinya kalau nggak hati-hati ya guys. Semuanya punya agenda masing-masing. Termasuk kalian juga yang nonton video ini. Tapi ya itu semua perspektif yang bisa gue berikan tentang konflik yang terjadi antara Cina dan Jepang. Yang berujung ke masalah imigrasi lagi salah satunya. Jepang yang udah horor ngeliat apa yang terjadi di UK sama negara barat lainnya, pasti nggak mau hal yang sama terjadi di negaranya. Jadi ini mesti dilihat lagi akan seperti apa eskalasinya. Gue harap sih masalah ini bisa diberesin secara diplomasi ya. Tetap harus ngejaga dengan aturan yang ketat, tapi nggak usah sampai nggak respect sama pihak lain juga. Mesti kepala dingin lah nyikapinnya. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini ya. Dan semoga video ini ngasih value juga buat kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Be critical and stay critical.